Edisi ketiga Voice mengulas penyakit pemusnah manusia. Dikutip dari laman health.grid.id menyoroti virus corona COVID-19, ditulis oleh Susanti Harini Hartono pada Senin 27 Januari 2020. Dalam tulisan itu mengangkat seputar diskusi hangat tentang COVID-19. Berangkat dari Wuhan, warga di sana umumnya mengkonsumsi daging kelelawar. Dan corona itu adalah virus yang ditularkan dari kelelawar ke manusia. Tapi seperti yang ditulis oleh Susanti, bahwa banyak kalangan meragukan anggapan itu. Di Wuhan sendiri memiliki laboratorium pengembangan dan penelitian virus. Jadi perhatian terfokus pada wilayah Wuhan. Banyak pihak menduga bahwa COVID-19 adalah spesimen percobaan laboratorium yang bocor. Jadi sebenarnya ada dua versi dari cerita COVID-19 ini. Satu versi menyebut kalau COVID-19 adalah virus dari kelelawar. Dan versi satunya menyebut COVID-19 berasal dari spesimen laboratorium yang bocor. Kemudian menyebar luas di udara sampai menulari banyak orang di dunia. Strap Voice masih menimbang-nimbang kebenaran itu. Mana yang sebenarnya dipilih? Apakah benar seperti itu? Sulit untuk disimpulkan, yang jelas saat ini di depan mata banyak orang dan didengar oleh sekian banyak telinga bahwa sudah banyak orang sakit karena COVID-19, baik yang sembuh, meninggal, sedang, dalam perawatan atau kelompok-kelompok individu yang dikategorikan sebagai orang tanpa gejala alias OTG. COVID-19 menduduki rating pertama di dunia dari berbagai pemberitaan yang booming sejak Januari 2020 sampai sekarang ini. Kita berharap virus COVID-19 segera berakhir dengan cepat. Beberapa tokoh seperti John Sotos dan Bill Gates jauh hari memperingatkan umat manusia tentang ancaman tersebut. Kita tinggalkan sementara dulu soal COVID-19. Sekarang kita membahas jenis penyakit pemusnah manusia lainnya di luar dari COVID-19. Dikutip dari laman detik.com, Detik menaruh perhatian pada postingan dari akun abdesutki96 di Twitter. Baru menyadari bahwa dunia memiliki wabah baru di sekitar waktu yang sama selama beberapa abad terakhir, tulisnya. Ia pun menjelaskan dengan beberapa unggahan foto mengenai beberapa penyakit yang menyebar dengan rentang waktu kisaran 1 abad. Ia memulai dengan wabah Marseille yang terjadi pada tahun 1720 di Perancis yang memakan korban 100.000 orang. Selanjutnya ia membahas mengenai pandemi kolera pertama yang berlangsung pada tahun 1817 sampai 1824 dan mengenai dari bagian Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Timur dan pesisir Mediterania. Kedua isu penyakit ini memiliki jarak sekitar 100 tahun. Lalu tak luput dari perhatian ada juga bahasan mengenai Spanish flu atau flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 sampai dengan 1920 yang menginfeksi 500 juta orang di seluruh dunia, yang lagi-lagi memiliki jarak 100 tahun dari pandemi kolera pertama. Kita menuju laman kompasiana.com dari tulisan Ismail Nur Saleh tentang rencana keji di balik virus pemusnah massal manusia yang ditulis pada 7 Maret 2013. Jauh sebelum Amerika Serikat terbentuk menjadi sebuah negara, kekuatan yang mengatur dan mengendalikan tanah yang baru tersebut adalah terorisme, pemusnahan massal, dan perang biologi melalui penyebaran kuman-kuman dan penyakit-penyakit terhadap penduduk aslinya. Salah satu penyerangan yang tercatat dalam sejarah adalah yang dilakukan oleh Jenderal Jeffrey Amherst dan beberapa dokumen yang menceritakan perihal itu. Umumnya, dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa pahlawan militer yang terkenal ini telah menyetujui pendistribusian selimut dan sapu tangan yang telah terkontaminasi bibit cacar untuk digunakan sebagai alat perang wabah penyakit terhadap Indian Amerika. Bahkan ada bukti tertulis berupa surat yang ditulis sendiri oleh Jeffrey Amherst. Dalam suratnya kepada Kolonel Henry Bowguit, Komandan Angkatan Bersenjata Inggris, Jenderal Amherst bertanya,
Tidak bisakah diatur suatu cara bagi pengiriman bibit campak pada suku-suku Indian yang tidak menyenangkan itu? Dalam hal ini kita harus menggunakan berbagai strategi untuk dapat mengurangi jumlah mereka. Bogis menjawab, saya akan mencoba untuk menularkan penyakit tersebut kepada mereka melalui selimut-selimut yang akan jatuh ke tangan mereka dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ikut tertular. Sangat jelas dari berbagai dokumen, misalnya dokumen yang dimiliki berupa catatan milik William Trent tertanggal 24 Mei tahun 1763. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jenderal Hammers, terutama berkaitan dengan perang biologi sebagai kebijakan resmi Amerika. Dan kebijakan itu digunakan untuk memusnahkan para Indian. Sebagai penutup, Strap Voice menyampaikan agar kita senantiasa sehat selalu dan selamanya.